Berita F1 hari ini, Pierre Gasly menjadi kandidat pembalap Alpine. Sebuah sumber mengungkapkan bahwa Alpine tertarik menggait Pierre Gasly. Walau sudah dikonfirmasi Alpine untuk membalap tahun depan, setiap langkah demi mendapatkan sang pembalap harus melibatkan Red Bull. Belum lagi, pastinya ada klausul buyout yang harus dikeluarkan untuk melepaskan Gasly dari kontraknya bersama manajemen Red Bull. Bisa dipastikan, jumlah nominalnya pasti cukup besar. Lantas, jika benar Gasly berlabuh ke Alpine, siapakah yang bakal menggantikannya di AlphaTauri? Bintang muda IndyCar yakni Colton Herta rupanya dikaitkan dengan skuad berbasis di Faenza, Italia tersebut. Sumber lain mengindikasikan bahwa Helmut Marko tengah mempertimbangkan Mick Schumacher, yang kemungkinan besar tak akan dipertahankan Haas. Pindah ke AlphaTauri maka berarti ada pembalap Jerman di bawah naungan Red Bull menjelang hadirnya Porsche di grid Formula One pada musim 2026. Dengan isu kepindahan Gasly ke Alpine, memberikan kesempatan pabrikan Prancis tersebut untuk menurunkan pembalap muda Prancis lainnya yang bisa dipasangkan dengan Esteban Ocon. Dalam konferensi pers menjelang Grand Prix Belgia, Ocon sendiri tak mempermasalahkan siapa yang bakal menjadi rekan timnya musim depan. Maksud saya, tidak ada masalah pada akhirnya siapa yang ada di sebelah saya. Saya akan mempertahankan pekerjaan yang saya lakukan sekarang dengan tim saya. Tetap memahami mobil dan kemajuan yang telah kami buat sejak itu. Saya sudah bergabung dengan tim ini pada tahun 2020. Kendati demikian, Ocon rupanya ingin melihat Mick Schumacher mendapatkan kontrak Alpine pada musim 2023. Ini bukan keputusan saya, tapi saya akan sangat senang bekerja dengan Mick. Dia adalah teman baik saya. Jadi sekali lagi, tim yang akan memutuskan, bukan saya. Tapi, jika itu berakhir seperti ini, pasti akan menjadi perjalanan yang hebat. Prinsipal Red Bull Racing, yakni Christian Horner, menerangkan alasan dibalik keputusannya mengganti power unit Max Verstappen di F1 GP Belgia. Meski mendapatkan penalti, ini justru langkah penting dalam misi juara. Keputusan ini dinilai mengandung risiko besar terhadap sang juara bertahan F1. Namun sejatinya, ini merupakan siasat yang sudah dipikirkan secara matang oleh tim Austria tersebut. Ketika Anda lihat kalender seperti itu, maka tidak ada banyak opsi yang tersisa. Bagaimanapun, Spa adalah trek di mana sangat memungkinkan untuk menyalip. Terlebih lagi, kami rasa seharusnya bisa sampai di sini dengan cepat. Itulah kenapa kami memutuskan mendapatkan sanksi penalti di sini. Bos Mercedes Toto Wolff menilai hasil kualifikasi Lewis Hamilton dan George Russell tidak dapat diterima. Bahkan, dilabeli terburuk sepanjang kiprahnya di Formula One. Usai membuat kejutan dengan merebut pole position dalam Grand Prix Hungaria, George Russell malah tak mampu menemukan kecepatan pada sesi kualifikasi GP Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps. Ditambah lagi jika melihat fakta bagaimana kencangnya Max Verstappen selama sesi kualifikasi, Supermax pun diyakini tanpa kesulitan akan finish di 5 besar atau bahkan meraih kemenangan. Anda tidak bisa meraih pole 3 minggu sebelumnya, walau untuk kondisi yang sangat berbeda, trek yang berbeda, dan kemudian tertinggal 1,8 detik di balapan berikutnya. Jadi, ada sesuatu yang sama sekali tidak kami pahami. Bagi saya, ini adalah sesi kualifikasi terburuk yang pernah saya alami selama 10 tahun. Dan terlepas dari posisi start yang kami raih, pole pada akhir pekan sebelumnya, dan 3 minggu kemudian tidak berada di manapun. Itu tidak dapat diterima untuk diri kami sendiri. Alexander Albon berhasil berikan kejutan pada sesi kualifikasi Spa-Francorchamps pada hari Sabtu. Untuk kali pertama musim ini, Albon berhasil lolos Q3 usai masuk 10 besar. Hasil itu mengungguli beberapa pembalap lainnya seperti Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Zhou Guanyu, Lance Stroll, dan Mick Schumacher. Penalti grid yang diterima pembalap di atasnya membuat pemuda berdarah Thailand Inggris ini akan start dari posisi 6. Dia pun berkomitmen untuk memberikan semuanya pada balapan di hari Minggu. Ya, pastinya sangat menyenangkan. Ini merupakan sesi kualifikasi yang bagus. Saya merasa dapat mengeluarkan semua kemampuan mobil.
Dengan jenis trek tertentu, kita sangat cepat dan hanya terpaut sedikit dari Mercedes. Kita akan start dari posisi 6 dan kita akan berusaha mencari poin. Meskipun itu sulit, saya akan mengerahkan segala kemampuan dan memberikan segalanya. Charles Leclerc tidak mengerti mengapa ia tertinggal cukup jauh dari Max Verstappen pada sesi kualifikasi F1 GP Belgia. Leclerc menempati posisi 4 pada kualifikasi Q3 atau tertinggal 0,88 detik dari juara dunia Max Verstappen. Namun karena penalti grid, keduanya masing-masing akan start dari posisi 16 dan 15 pada GP Belgia. Mengutip Sky Sport F1, Leclerc sependapat dengan Sainz dengan menyebut Ferrari tidak berada di level kecepatan ideal untuk menantang Max Verstappen dan Red Bull. Mereka terlalu cepat dan tidak ada yang bisa kami lakukan untuk menandingi. Tidak ada yang bisa kami ubah jika melihat posisi start kami. Kami harus mengalahkan Verstappen di sesi kualifikasi, tetapi level mobil tidaklah sama. Kami harus bekerja keras dan mencoba mengeluarkan semua yang terbaik saat balapan nanti. Namun sepertinya, Red Bull sudah menemukan sesuatu untuk GP Belgia ini. Bagaimana peluang duo Ferrari untuk mengalahkan Max Verstappen beserta Red Bull di GP Belgia sirkuit Spa-Francorchamps? Tulis komentar Anda. Salam Daily F1 Indonesia.